Halo, ketemu lagi sama gue di Omdo Vlog, omong doang, video blog. Sekarang gue akan membahas gue akan membagikan pengalaman gue menggunakan header ORD kali ini, sama dengan header yang gue pasang di Avanza gue. Header ORD untuk Kijang Innova gue 2000 cc bensin manual. Sebelum gue men-share gimana pengalaman gue memakai ORD ini, kan pengalaman gue memakai ORD di Avanza gue itu kan bisa dibilang itu sangat memuaskan gue, dimana terjadi perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Yang tadinya Avanza gue lemot di torsi, kemudian nanjak, buset deh, udah nggak ada apa-apanya sih mobil Avanza itu, nanjak sumpah. Dan gak enak banget untuk tarikan awal, itu bener-bener gak enak, dan nanjak juga udah gak enak. Itu semua hilang. Ya, selain itu kan ditambah dengan air filter yang biasa sebenarnya, yang model replacement itu gue menggunakan CFC. Kemudian ditambah juga dengan XCS yang gue lupa Avanza gue XCS apa ya, yang 5O atau apa, gue lupa, agak lupa gue. Nah, kali ini yang di Kijang Innova gue ini hampir sama modifikasi untuk mesinnya, yaitu gue menggunakan ORD 421 dimana untuk mengejar torsi. Kemudian gue menggunakan air filter yang replacement, which is lebih bagus ya dari JFC. Gue pakai yang KNN asli. Terus gue pakai XCS tapi yang super fast, yang bisa dibilang yang mahalnya lah gitu kan. Kemudian gue ada tambahan lagi, ini sebenarnya gue juga agak kurang serk ya, cuman mau gue copot sih sebenarnya, tapi nanti gue cari bengkel dulu, yaitu menggunakan modifikasi selang bantuan untuk mengalirkan udara dingin ke dalam kompresi menggunakan CAT. Nah itu ya menurut gue sih agak-agak sedikit riskan ya, makanya pengen gue copot gitu kan. Sama dulu di Avanza gue juga ada CAT-nya, cuman karena gue pakai ORD itu waktu itu gue copot. Nah ini belum gue copot sih. Nah, pengalaman gue menggunakan ORD, header ORD di Kijang Innova Reborn gue yang bensin 2000 cc manual itu tidak sepuas ketika berada di Avanza gue yang dulu. Kenapa? Yang pertama, dari sistem pemasangannya saja ternyata ada sedikit masalah, di mana dudukannya tidak, bolongan itu kan di header itu kan memasuk ke bolongan-bolongannya itu ada 4 bolongan itu tidak sejajar, jadinya harus ada dirubah-rubah dikit lah, tapi tidak mengurangi besaran diameter atau apanya gitu kan. Jadi murmurnya lah sebenarnya ya, yang agak disesuaikan gitu. Itu lama banget sih, sumpah, sangat lama banget. Gue saking lamanya gue malas videoin beneran. Gue masangnya di mana? Gue masangnya di Omat knalpot, yaitu di dari Jati Bening. Sebenarnya Omat knalpot juga itu punya header sih, dia juga buat header baru, header sport juga, sudah terkenal OCK sebenarnya. Omat custom knalpot, Omat custom knalpot itu OCK header sebenarnya juga udah punya, cuman gue karena percaya dengan ORD dan pengalaman gue memakai di Avanza, gue pakai ORD akhirnya. Nah di situ aja sudah terjadi trouble. Kemudian pemasangannya sih standar ya, agak lama, tapi lamanya gara-gara itu sih, yang pemasangan bautnya itu sumpah gue harus menyesuaikan lagi. Itu sumpah tuh it so sucks bro nunggunya. Nah kemudian ketika gue memakai
ini dalam kondisi eco ya, gue karena which is Kijang Innova ini kan terkenal dengan keborosannya, gue pakai eco. Terasa perbedaannya ketika memakai ORD, jelas terasa. Signifikan nggak? Signifikan, jelas signifikan ya signifikan. Kalau sebut signifikan ya dia signifikan. Ya kalau di atas kertas kan mereka sudah melakukan namanya tuning ya, dan apa namanya dyno test gitu ya, jelas ada perbedaan signifikan, ya signifikan. Lebih irit seperti Avanza lo sebelumnya, yes, lebih irit. Gue nih biasanya ke Bandung ya liburan menggunakan mobil ini, gue harus menghabiskan biaya bensin 1.800.000 paling murah itu sampai 1.500.000. Gue menggunakan bensinnya adalah V-Power atau Pertamax Turbo ya kalau nggak ada Shell. Kalau misalkan yang lainnya misalkan Vivo atau Total, gue menggunakan yang 95. Kalau nggak ada ya gue pakai Pertamax Turbo. Dan gue aneh kenapa sih Pertamax Turbo lebih mahal dari V-Power sekarang, bingung gue. Nah terus gue biasanya di antara 800 itu udah paling murahnya sampai 1.500.000. Kemudian kemarin ketika gue melakukan perjalanan dinas plus liburan, nah dinas plus liburan ya, jadi abis setelah selesai dinas gue liburan gitu kan bersama keluarga gue bawa keluarga gue, itu gue berada di angka 500.000 cuy. Lu perginya kemana aja saat yang pertama? Gue perginya ya jelas muter-muter ya ke Parongpong. Gue makan di Parongpong sana. Terus gue ke apa namanya tuh, ke daerah Ciamplas gitu-gitulah, wajar lah ya, standar-standarnya Lembang, standar-standarnya Bandung. Apalagi perjalanan ke Parongpong tuh menyeramkan, sumpah, karena yang beberapa tempat yang itu sedang direnovasi, ada perbaikan jalan, jadi gue melewati daerah yang sangat-sangat sempit, sumpah itu menyebalkan. Nah, kenapa gue bilang tidak signifikan? Karena gini, ketika gue memakai ORD-nya di Avanza, gue waktu dulu pernah pergi ke daerah Tasik dan Garut. Itu gue ngelewatin namanya Nagrek, daerah Nagrek. Itu kan tanjakannya gila cuy, bukan gila ya, panjang lah ya, tanjakannya lumayan panjang gitu kan. Dan gue, Avanza gue itu melibas semua mobil-mobil di kelasnya, bahkan di atasnya. Kayak Innova sendiri, ya Innova yang mungkin yang 2000cc waktu itu ya, 2000cc yang sama kayak gue tapi tipe G. Dia itu gue balap men, dia juga berusaha untuk menyalip gue, nggak bisa, dan gue makin menjauh, dan malah gue kenceng-kencengan sama Pajero. Gue bisa mepet Pajero, dia kenceng. Nah plus juga ketika tikungan ya, karena gue sudah menggunakan suspensi EBA ya, PR-nya ya, itu gue bisa mengimbangi lah untuk tikungan-tikungannya gitu kan. Nah kalau ini kemarin ketika gue bawa ke Bandung melalui tanjakannya tol Cipularang, itu gue merasakan hal yang aduh kok nggak kayak Avanza gue ya gitu, kenapa begini ya gitu. Itu cuy gue rasain ada kurang ketidakpuasan gitu, walaupun ada perbedaan, ada jelas gitu kan. Tapi ketika lo menyetir di Avanza lo yang lemotnya begitu, sama Innova ini adalah mobil lemot juga yang 2000cc ya, yang 2400 enggak lah, yang diesel tuh keren. Karena mobil 2000cc ini mobil lemot gitu, tiba-tiba gue modifikasi dengan hal yang sama gitu, cuman kok gue tidak merasakan hal yang seperti yang gue dapat ketika Avanza gue gitu. Itu doang sih yang menjadi ini, aduh kok begini sih gitu. Wah gue nggak puas nih gitu. Mungkin kalau misalkan orangnya ORD dengan oh ini harus nambahin, oh ya jelas lah kalau nambah itu ya oke, mungkin ada perubahan yang lebih. Cuman dengan modifikasi yang sama dan berada di Avanza gue yang sebelumnya, itu gue mendapatkan hal yang sangat memuaskan dibanding dengan di Innova ini gitu kan. Gue juga nggak ngerti kenapa ya, apakah perbandingan torsi dan rasio torsinya jadi masalah gitu, atau yang menjadi dasar kalau perbedaan modifikasi yang sama itu tidak menghasilkan hasil yang serupa gitu kan. Mungkin aja gitu, karena pasti ada hitung-hitungannya karena di mesin gitu kan, apa yang sudah diperhitungkan dari pihak pabrik sana gitu kan. Cuman ya sudah lah gitu, akhirnya gue yang terbiasa dengan menggunakan eco mode, akhirnya gue mencoba dengan normal mode.
Nah, normal mode sendiri itu juga ya oke lah, ada lebih signifikannya lebih gitu kan. Cuman waduh, ya udahlah, udah mati kata gue, kok begini ya. Ya gitu sih yang gue dapatkan. Memang perubahannya ada, lebih kenceng, ada tanjakan juga lebih oke. Cuman ekspektasi gue nggak seperti yang gue kira, karena gue merasakan ekspektasi yang hebat ketika header ini gue pasang di Avanza. Nah, gue kira ekspektasi yang sama itu akan gue dapatkan di Innova, ternyata tidak gitu. Ya paling itu sih. Nanti apalagi ya, kalau bensin udah tadi udah gue sebutkan ya, lebih irit. Nah, masalah suara jadi lebih garing cuy, karena yang waktu itu kan gue masang knalpotnya ORD itu gue lepas, udah gue jual ke teman gue, dan dia dipasang di mana sih, di Subarunya kan nggak salah, dipasang di sana ya atau di mana gue nggak ngerti lah, I don't care. Terus udah gue copot, sekarang suaranya kan pipa tengah sampai front pipe sampai belakang sampai muffler itu gue standar, jadinya garing suaranya. Jadi kalau misalkan lu masuk ke garasi itu kan kayak kubikal gitu kan ya, jadi setengah tertutup, walaupun depan terbuka itu akan terasa banget suara garingnya. Sering atau lo duduk di belakang itu akan terdengar garing banget, tidak banget cuman terasa, wih ada yang berubah nih gitu kan di area pembuangan pipa-pipanya gitu. Pasti ya entah lo ganti front pipe atau ganti ORD. Gue pernah sih ganti front pipe, itu suaranya lebih parah nih. Front pipe doang gue itu gantinya di Alecon, itu suaranya garing banget, garing, which is gue kira ada mur yang lepas ternyata memang suaranya garingnya seperti itu gitu. Wah gila kan, mati gue. Tidak nyaman, tenaga ada cuman tidak nyaman aja, makanya gue ganti header dan suaranya nyaman. Garing cuman masih nyaman gitu sih bro. Ini apa namanya, pengalaman gue menggunakan mobil Innova dengan beberapa modifikasi yang ringan dan penggantian ORD. Kedepannya gue nggak tahu dia mau ganti apa ya Innova ini biar jos ya, tapi ini udah lumayan lah, udah jos lah. Padahal gue pengen mengurangi ininya juga, mengurangi modifikasi yang CAT itu mau gue lepas sih. Gila, gue agak serem juga sih kan kalau itu udara kotor masuk kan. Gimana ya, dekat rumah gue sih ada Sigma, cuman tahu deh dia mau nggak hanya melepas kayak gitu aja, atau kalau gue bawa ke bengkel resmi, mahal banget di situ, males banget. Nanti gue cari tempat deh untuk melepas itu semua, karena benar gue tidak recommended lah untuk menggunakan CAT itu. Nanti kalau mau tanya CAT apa, nanti ada gambarnya ya, nanti sistemnya tuh seperti apa gitu. So paling sampai sini aja review gue menggunakan ORD, header ORD 421 di Kijang Innova Reborn yang 2000 cc dual VVTi manual. Kesimpulannya, lo harus beli apa enggak? Jelas kalau untuk menghilangkan lemotnya ya lo belilah. Signifikan. Cuman ketika lo sudah merasakan yang ORD yang di mobil lainnya kayak gue, lo akan bertanda tanya, ini ORD yang gue beli salah kali ya. Kayak gitu sih. Cuman hasilnya oke sih, menurut gue oke, dapat tenaganya, terus dapat juga iritnya. Jadi saran gue beli dengan harga yang relatif murah ya. Kalau lo mau beli yang mahal ya jelas Kansai ya. Kansai itu udah sistem pabrik, dia, jadi ya pasti plug and play. Kalau ORD ini belum tentu plug and play sih, masih agak sedikit lo harus ngoprek ininya. Tapi kalau udah Kansai udah dipastikan lo plug and play. Cuman Kansainya untuk harga headernya saja itu 6 juta cuy, 5 sampai 6 juta itu headernya saja. Kalau full set itu bisa 12 jutaan udah termasuk muffler. It's so expensive, but ya worth it menurut gue kalau lo mengeluarkan harga segitu. Cuman ya lo harus ngumpulin duit yang lebih lama, kecuali lo emang udah tajir gitu ya. So ya sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. So sampai di sini dulu, jangan lupa like and subscribe. Kita nanti ketemu lagi di next videonya Om Vlog. Stay tune at Om Vlog.